Ujian hari ini susah banget. Udah belajar juga nggak ngerti-ngerti. Mending berhayal masa depan dulu ah. Kira-kira gue lulus mau jadi apa ya? Ada nggak ya kerjaan yang nggak susah dan cocok sama gue? Kayaknya jadi bos perusahaan ternama keren deh. Punya banyak duit, banyak karyawan. Wah, mantap deh. Apa gue jadi YouTuber aja ya? Supaya gue bisa jadi terkenal dan banyak duit. Atau kerjaan apa ya yang bisa bikin gue jalan-jalan mulu? Woi, emang dikira gampang buat jadi kayak yang kalian mau? Kalian harus tahu dulu minat bakat dan jurusan apa yang cocok sama kalian. Kalau salah jalan sih bisa putar balik. Kalau salah jurusan, di dunia ini ada 1.800 jurusan kuliah loh. Nah, sedangkan kalian cuma bisa pilih satu. Pasti bingung kan? Makanya nggak heran kalau ada 80% mahasiswa merasa salah milih jurusan kuliah. Dan sekarang juga banyak loh jurusan kuliah yang udah two become one. Hasil perkawinan dari dua jurusan. Contohnya, desain dan kedokteran. Ya ambil aja medical illustrator. Kalau suka kimia, tapi suka masak juga. Nah, bisa loh ambil gastronomi culinary. Nah, solusinya biar nggak salah jurusan nanti, kalian ikutin aja programnya Tes Bakat Indonesia. Nah, caranya gimana dong? Tahu yang pas buat gue. Caranya gampang. Kalian bisa ikut tes minat bakat secara online atau bisa juga datang langsung. Kemudian kalian juga bisa konsultasi loh dengan para psikolog di Tes Bakat Indonesia. Setelah melalui proses tes dan konsultasi, kalian akan mendapatkan hasil 3 buah grafik, yaitu grafik potensi, grafik kepribadian, dan grafik minat. Selain itu, kalian akan mendapatkan analisa saran jurusan kuliah yang pas deh buat kalian. Ayo buruan ikut programnya Tes Bakat Indonesia. Jangan salah jurusan ya. Pertama-tama thank you banget dan senang sekali bisa punya kesempatan juga karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa kunci utama dari sebuah perubahan apalagi kesuksesan itu adalah kesadaran. Ya, karena hanya ketika kita sadar apa sih potensi diri kita gitu kan, apa sih yang kita suka, apa yang kita bisa, ya baru dari situ kita bisa mengolahnya. Nah, itulah makanya salah satu alasan kenapa saya juga percaya kedua anak saya untuk mengikuti Tes Bakat Indonesia. Kan anaknya dulu yang ikut tes ya. Dan itu juga terpisah, set of questions yang juga berbeda dan treatmentnya juga berbeda ya. Karena kalau yang SD itu di awal fasilitatornya juga bukan hanya ngetes anaknya tapi orang tuanya juga ditanya. Saya juga dikasih banyak banget pertanyaan tentang anak-anak saya gitu kan, which is good menurut saya, sehingga hasil yang didapatkan itu juga bukan hanya dari satu sudut pandang tapi overall gitu. Senang bukan hanya mendapatkan results-nya saja, tapi juga dijelaskan langsung oleh psikolognya. They're both very helpful, benar-benar menjelaskan, bukan hanya menjelaskan hasilnya, tapi juga makna di baliknya dan action steps. Apa langkah yang bisa dilakukan dari hasil? Karena kalau hasilnya aja tahu, tapi nggak diarahkan ini harusnya bisa dikembangkan seperti apa, ya jadi nggak berguna kan. Tapi kalau kita tahu, jadi kita jadi bisa lebih ada action steps dan progressnya ke depan. Sangat mencerminkan ya, saya sebagai orang tua pun juga senang gitu. Jadi ya itu konsisten menunjukkan bahwa apa yang dia pilih, apa yang menjadi minatnya dia, mau kuliah jurusan apa atau mungkin cita-citanya, mimpinya seperti apa, ya ternyata itu sangat disupport dengan bakat dari segi IQ, dari segi bakat, dari segi personality-nya pun juga menunjang gitu.
Iya, jadi buat para orang tua ya kan saya selalu bilang ya pasti kan kita tidak bisa selalu bersama anak kita selamanya, tapi selama kita masih bersama dengan mereka, kita bisa selalu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Dan kesempatan itu kan sangat besar dan sangat banyak ya. Jadi gimana cara kita bisa memberikan kesempatan yang sangat baik? Ya kita harus tahu dan lebih mengenali dulu anak kita tuh seperti apa sih, bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, kecerdasan yang dimiliki itu seperti apa. Karena setiap anak itu terlahir cerdas. Ya hanya saja mungkin kita belum menyadari dan anaknya belum memahami gitu. Jadi dengan adanya tes bakat Indonesia menurut saya ini sangat baik. Ya bisa membantu orang tua mengenal anaknya, bisa membantu anaknya mengenal dirinya, dan bersama-sama ya mereka bisa membantu merencanakan masa depan yang lebih baik bersama. Ya, terima kasih sebelumnya karena Diara juga punya kesempatan ya buat melakukan tes di Tes Bakat Indonesia, dan hasilnya juga tadi sangat komprehensif sekali, dalam arti tidak hanya mengenai kemampuan dia di bidang akademik, tapi juga sampai ke masalah personality, kemudian juga minat, bakat, bahkan juga ke jurusan-jurusan yang sekiranya di kemudian hari nanti dia akan bisa geluti gitu. Kalau dari saya pribadi, ya sedikit banyak sih udah cukup mengenal anak saya gitu. Dari sisi personality atau emosional. Jadi tadi yang disampaikan oleh Miss Mareta tuh somehow memang menjustify, oh benar ternyata yang saya pikir selama ini adalah demikian gitu ya. Tapi kalau untuk masalah penjurusan gitu, bakat dan minat, saya sangat terbantu sekali. Karena biasanya kan nanti anak-anak tuh di kelas 12 tuh udah baru mulai bingung-bingung gitu. Mau ambil jurusan apa ya gitu. Jadi justru dengan dari sekarang dilakukan tes bakat, itu kayak lebih menghemat waktu dan tenaga dan pikiran lah gitu. Sehingga nanti begitu dia sudah sampai waktunya harus menentukan mau kuliah kemana, itu kayak cuma mengerucut aja di bidang-bidang yang tadi hasilnya tuh memang kayaknya cocok untuk dia, tidak hanya dari sisi akademiknya tapi juga sesuai dengan sisi personality, karakter dia dan sebagainya. Jadi senang sih, terbantu. Kalau dari hasil tes aku setelah ikut tes bakat di sini, di tes bakat Indonesia, aku jadi lebih tahu tentang cara buat aku ngendaliin stres misalnya, karena berdasarkan hasil tadi dan berdasarkan hal-hal yang udah aku jalanin di kehidupan sehari-hari, aku emang orang yang gak bisa terlalu under pressure buat ngerjain sesuatu. Dan tadi aku juga diajarin buat bisa nge-handle hal itu. Selain itu aku juga belajar cara ngatasin overthinking, itu aku harus bisa. Dan selain itu pastinya aku jadi lebih tahu tentang personality aku gimana, love language aku gimana, dan yang aku paling penasaran dari awal yaitu jurusan yang sebenarnya cocok sama aku. Dan setelah tahu juga tentang jurusan yang paling cocok sama aku jadi lebih tertarik juga buat lebih mempelajarin lebih dalam gitu. Jadi aku setelah ikut tes bakat di sini, kesimpulannya aku dapat insight banyak banget, terus dapat bimbingan dan bantuan yang banyak juga dari psikolognya.
Pertama-tama thank you banget dan senang sekali bisa punya kesempatan juga karena saya sungguh-sungguh percaya bahwa kunci utama dari sebuah perubahan, apalagi kesuksesan itu adalah kesadaran. Ya, karena hanya ketika kita sadar apa sih potensi diri kita gitu kan, apa sih yang kita suka, apa yang kita bisa, ya baru dari situ kita bisa mengolahnya. Nah, itulah makanya salah satu alasan kenapa saya juga percaya kedua anak saya untuk mengikuti tes bakat Indonesia. Kan anaknya dulu yang ikut tes ya. Dan itu juga terpisah, set of questions yang juga berbeda dan treatmentnya juga berbeda ya. Karena kalau yang SD itu di awal fasilitatornya juga bukan hanya ngetes anaknya tapi orang tuanya juga ditanya. Saya juga dikasih banyak banget pertanyaan tentang anak-anak saya gitu kan, which is good menurut saya, sehingga hasil yang didapatkan itu juga bukan hanya dari satu sudut pandang tapi overall gitu. Senang bukan hanya mendapatkan results-nya saja tapi juga dijelaskan langsung oleh psikolognya. They're both very helpful, benar-benar menjelaskan, bukan hanya menjelaskan hasilnya tapi juga makna di baliknya dan action steps. Apa langkah yang bisa dilakukan dari hasil? Karena kalau hasilnya aja tahu tapi nggak diarahkan ini harusnya bisa dikembangkan seperti apa, ya jadi nggak berguna kan. Tapi kalau kita tahu, jadi kita jadi bisa lebih ada action steps dan progressnya ke depan. Sangat mencerminkan ya, saya sebagai orang tua pun juga senang gitu. Jadi ya itu konsisten menunjukkan bahwa apa yang dia pilih, apa yang menjadi minatnya dia, mau kuliah jurusan apa atau mungkin cita-citanya, mimpinya seperti apa, ya ternyata itu sangat disupport dengan bakat. Dari segi IQ, dari segi bakat, dari segi personality-nya pun juga menunjang gitu. Iya, jadi buat para orang tua ya kan saya selalu bilang ya pasti kan kita tidak bisa selalu bersama anak kita selamanya. Tapi selama kita masih bersama dengan mereka, kita bisa selalu memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Dan kesempatan itu kan sangat besar dan sangat banyak ya. Jadi gimana cara kita bisa memberikan kesempatan yang sangat baik? Ya kita harus tahu dan lebih mengenali dulu anak kita tuh seperti apa sih, bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa, cara belajarnya seperti apa, kecerdasan yang dimiliki itu seperti apa. Karena setiap anak itu terlahir cerdas. Ya hanya saja mungkin kita belum menyadari dan anaknya belum memahami gitu. Jadi dengan adanya tes bakat Indonesia menurut saya ini sangat baik. Ya bisa membantu orang tua mengenal anaknya, bisa membantu anaknya mengenal dirinya, dan bersama-sama ya mereka bisa membantu merencanakan masa depan yang lebih baik bersama.